Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara, hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan berbagai bencana di wilayah Jawa Timur. Di Magetan, dapur tertimpa longsor bangunan pondasi setinggi 3 meter hingga menimpa pemilik rumah. Sedangkan di Jombang, saudara, atap masjid dan belasan rumah rusak akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Pondasi kandang sapi setinggi 3 meter panjang 9 meter milik Warsi, 58 tahun, warga desa Ngiliran, Kecamatan Panaan, Kabupaten Magetan longsor usai diterjang hujan deras selama 2 jam. Material longsor menimpa bangunan dapur milik Bahtiar, 31 tahun yang berdiri di bawahnya. Diduga tidak kuat menahan beban, bangunan dapur ikut rata dengan tanah dan menimbun Bahtiar saat tengah mencuci pakaian. Korban yang sempat terjebak material longsor segera dievakuasi warga dan dibawa ke RSUD Dr. Saidiban Magetan. Kayak suara halilintar, der gitu loh. Langsung posisi begini, udah ketimpa sama kayu. Oh, dapur yang roboh itu. Terus yang Mas lakukan apa deh? Minta tolong istri, suruh minta saudara bantu ngangkatin kayunya. Desa sini kan hampir 2 jaman hujan intensitas tinggi. Terus yang atas ini roboh terus menimpa yang dapur yang bawah sini. Terus waktu itu yang di dapur sini ada orangnya? Yang di dapur sini ada satu orang yang Pak Bahtiar itu lagi nyuci di kamar mandi. Terus tertimpa runtuhan bangunan ini, terus dievakuasi sama pihak warga yang dekat sini. Posisinya di mana Mas waktu tertimpan? Tertimpa di sini, kamar mandinya di sebelah sini. Hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di 2 desa, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Akibatnya atap serambi masjid di desa Pojok Rejo rusak. Terjangan angin kencang didahului dengan hujan yang sangat deras, kemudian angin datang dengan kencang hingga menerbangkan sebagian atap serambi masjid hingga belasan meter. Ini yang rusak menerjang apa ini tadi anginnya? Teras masjid, serambi masjid dari sebelah timur. Itu santri sedang sholat asar, kemudian berkumpul di masjid. Berarti tidak ada korban ya? Nggak ada, karena anak posisi membaca sholawat burdah waktu itu. Kalau hujan kan selalu membaca sholawat burdah sih. Selain bangunan masjid yang rusak, terjangan angin puting beliung juga merusak belasan rumah di 2 desa, yaitu Desa Kedung Betik dan Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben. Petugas BPBD setempat langsung mendata jumlah korban dan kerusakan rumah. Petugas juga menyerahkan bantuan terpal plastik sebagai pengganti sementara atap rumah yang rusak. Dirko Suyono dan Dwi Mujarso melaporkan dari Magetan dan Jombang. Saudara, kecelakaan maut kembali terjadi di Tol Gawi. Sebuah mobil elf yang membawa rombongan alumni sekolah dari Klaten, Jawa Tengah menabrak truk tronton di Jalan Tol Gawi KM 551 Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan. Akibatnya, saudara, 1 penumpang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Sebanyak 17 penumpang mobil elf yang mengalami luka akibat kecelakaan di Jalan Tol kilometer 551, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, langsung dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sebagian korban menderita luka pada bagian kepala, tangan, dan kaki. Sementara 1 orang penumpang lain tewas di lokasi kejadian. Korban adalah Suratmi, 59 tahun, warga Desa Gayamprit, Kecamatan Kabupaten Klaten. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk divisum. Kecelakaan terjadi saat seluruh penumpang elf dari Solo menuju Surabaya tengah tertidur. Mobil elf membawa 18 penumpang rombongan alumni SPK Tegal Yoso Klaten yang hendak menghadiri reuni di Kota Batu. Di lokasi kejadian, mobil elf yang dikemudikan Wiyanto menabrak truk tronton yang dikemudikan Hadi Saputra. Saya di tengah, teman saya di sini udah pingsan, Pak sopirnya keluar dia keluar dari situ, terus ya udah bingung dia minta tolong. Kami dalam posisi tidur di jalan, tahu-tahu dengar mobilnya
kayak kehentak gitu sama suara ger gitu. Terus otomatis tangan saya nahan ke depan gitu. Terus tahu-tahu mobilnya berhenti dan kondisi sudah tidak bisa bilang apa-apa. Mobil elf dan truk tronton yang terlibat kecelakaan diderek petugas ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Kedua pengemudi juga dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dirgus Yono melaporkan dari Ngawi. Saudara, optimalisasi lahan pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan mulai gencar dilakukan di Jember. Puluhan warga binaan lapas diajarkan bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan tidur seluas 2,6 hektar. Puluhan warga binaan Lapas Jember digerakkan untuk membuka lahan tidur di Kecamatan Sumbersari. Warga binaan yang telah memenuhi syarat khusus ini terjun ke lapangan untuk pembersihan lahan seluas 2,6 hektar. Di bawah pengawasan ketat petugas sipir, lahan tak produktif ini dibersihkan dari semak-semak maupun sampah untuk kemudian ditanami. Tak hanya tanaman palawija seperti jagung, di area ini rencananya juga akan ditanami tebu hingga tanaman kopi sebagai salah satu komoditas andalan Kabupaten Jember. Pemanfaatan lahan tidur untuk bercocok tanam oleh warga binaan ini sendiri dilakukan sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami memang sudah melaksanakan di dalam lapas, namun area di dalam lapas itu kan tidak seberapa. Rencananya di sini nanti akan ditanami seperti jagung. Nah, jagung itu bisa ditumpang sarikan dengan bermacam sayurannya seperti terong, tomat dan sebagainya. Kemudian kalau masih memungkinkan nanti kita akan juga bekerjasama untuk ditanami tanaman tebu ya di dalam ini. Dan untuk di bagian luar tembok ini ada lahan juga. Nanti kita rencananya akan tanami tanaman yang berjangka panjang, yaitu kopi mungkin. Pihak lapas juga akan menggandeng Dinas Pertanian dan swasta untuk penyediaan bibit tanaman. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Kita ke informasi ringan saudara, rumah makan selalu memiliki menu andalan yang ditawarkan. Salah satunya rumah makan di Kecamatan Mojo Agung, Jombang yang memiliki menu aneka masakan iga sapi mulai yang berkuah hingga iga bakar. Nah, aneka menu itu saudara cocok disantap saat udara dingin musim hujan. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Sebuah rumah makan lesehan di Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, punya cara tersendiri memanjakan pelanggannya saat musim hujan seperti saat ini. Rumah makan ini menyajikan masakan pedas dengan bahan serba iga sapi, mulai dari asam-asam iga pedas, iga bakar pedas, hingga kare iga pedas. Salah satu menu andalan yang banyak dicari adalah asam-asam iga sapi pedas. Dimasak dengan aneka rempah dan komposisi bumbu yang pas, kuah asam-asam iga sapi pedas terasa segar dan membangkitkan selera makan saat udara dingin. Selain spesial menu aneka masakan pedas, penyajian di kedai ini juga cepat. Tidak sampai 10 menit pesanan makanan sudah tersedia di meja makan. Itu karena iga yang dimasak berkualitas super sehingga cepat empuk saat diolah menjadi aneka masakan. Pengunjung bisa menikmati aneka menu itu bersama keluarga maupun pasangan di dalam gazebo yang berada di sekitar pepohonan rindang. Saya tadi pesan iga asam pedas, terus iga bakar, sama kare iga. Apa itu yang paling disukai? Iga asam pedas. Apa menariknya? Menariknya itu rasanya enak, pedas, asam-asam pedas gitu. Terus bumbunya menggigit dan dagingnya empuk. Dimakan saat musim hujan cocok sekali. Karena selera daripada masyarakat, apalagi semacam sekarang ini menu di sini yang salah satunya diantaranya
harga asam pedas itu menjadi sasaran gitu ya, karena menu ini cukup bagus ya untuk cuaca seperti sekarang ini, musim hujan dan dia khas. Selain rasa yang cocok di lidah para pelanggannya, harga yang ditawarkan juga tidak menguras kantong. Untuk seporsi menu masakan iga sapi dijual antara Rp35.000 hingga Rp45.000. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.